dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia meringkangku di padang rumput hijau. 5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenager. Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur di mana kita pada hari ini boleh berkumpul. Sekalipun dalam online, jadi berkumpulnya di online ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita, ke-excitedan kita untuk datang beribadah pada Tuhan. Mari teman-teman terkasih, contoh mau undang kita semua untuk boleh mengambil satu teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dari hari Minggu sampai pada hari Sabtu, sampai kepada hari Minggu lagi, kita mau merenungkan. Kita sampai pada hari ini telah melewati 6 hari sebelumnya. Yang berarti penyertaan Tuhan terus-menerus menyertai kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Dengan hati yang rindu juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kami yang sangat melelahkan, yang sangat mengesalkan diri kami. Karena kami yakin Tuhan kami sanggup memberkati kami dan menyertai kami. Yang mau beribadah kepada Tuhan, bersucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, teman-teman, contoh yakin kita semua pasti semangat dong ya. Karena kan kita remaja, masih memiliki gelora dalam jiwa gitu ya. Maka dari itu kita mau mengangkat satu pujian bagaimana Allah sanggup melakukan segala perkara yang kita punya. Kita menyanyikan bersama-sama Allah sanggup. Boleh sambil tepuk tangan semuanya teman-teman ya. Di rumah masing-masing. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita menyanyikan pujian dari awal kembali. Tuhan semangat kita mau katakan pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nyanyikan pujian ini tanpa musik. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan ya. Tentu kita sudah semangat memuji Tuhan. Mari teman-teman terkasih, kita menyanyikan pujian lagi, satu lagi lagu pujian yang mengantarkan kita untuk kita bisa tenang. Kita bisa menikmati firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Biar kiranya firman Tuhan yang nanti kita dengarkan dapat kita mengerti, bahkan kita lakukan. Kita menyanyikan pujian tenang. Mungkin yang belum tahu juga kita boleh ikutin sesuai dengan liriknya ya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadiri sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami rindu ketenangan ketika berada di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan, ketenangan tersebut pun dapat kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dalam studi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mungkin bosan dengan daring ini Tuhan. Kami lelah, kami capek. Tapi Tuhan, berikan kami kekuatan daripada Tuhan. Berikan kami semangat. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong Tuhan, biar kiranya dalam setiap kondisi studi kami boleh diberikan fokus. Bahkan setiap masa depan kami rindu supaya Tuhan pimpin. Mungkin kami berpikir, apa jadinya kami setelah kami lulus? Tentu dengan sarjana corona. Kami bingung mau masuk kuliah apa, kerja apa. Tapi Tuhan, kami yakin Tuhan, kami mau berserah pada Tuhan. Sehingga Tuhan yang pegang teguh kehidupan kami, secara khusus studi kami ke depan. Bahkan saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih juga kami teringat akan keluarga kami, mau papa kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkati mereka. Dalam kondisi pandemi yang sulit ini Tuhan, Kau mengetahui bagaimana kesusahan setiap papa kami yang semangat sekali, yang teguh Tuhan untuk dapat menyekolahkan kami, membiayai kami. Berkati mereka Tuhan, sertai terus pekerjaan mereka, usaha mereka. Terlebih juga dalam kesehatan kami masing-masing, dikala banyak virus yang ada. Tuhan, kirimkan malaikat Tuhan kepada kami, agar kami boleh terjaga, agar kami boleh terus Tuhan sembuh dari sakit penyakit. Bahkan mungkin di antara kami sedang mengalami sakit penyakit, kami rindu Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, ada pemulihan Tuhan. Sehingga dalam sakit pun, dalam keadaan susah pun, kami boleh tetap tenang. Karena kami memiliki Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, terus untuk Palembang. Dan Tuhan terus memberkati setiap bangsa, negara, dan kota ini Tuhan. Supaya setiap pemerintah yang ada boleh memberkati setiap rakyat-rakyatnya melalui setiap keputusan-keputusan yang ada. Dan biar kiranya memberkati setiap orang percaya yang ada di dalamnya. Biar kiranya mereka boleh menjadi terang dan garam. Biar kiranya Tuhan, bangsa ini boleh terlepas, boleh merdeka. Bukan hanya merdeka waktu 17 Agustus 1945, tapi merdeka juga dalam segi kesejahteraan. Setiap rakyatnya Tuhan. Berkati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk Tuhan pulihkan negeri ini. Kami serahkan sebagai tangan Tuhan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman kita mau meresponnya lagi dengan pujian yang satu ini. Tenang. Kita menyanyikan refnya saja. Dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di
bersamamu Bapa. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini hari yang penuh sukacita. Teman-teman, terlebih hari ini kita dapat sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, pastinya sungguh luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kebesaran-Mu, dan juga penyertaan yang tak henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi setiap kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan, membaca firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami juga dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Terlebih firman-Mu juga dapat terus ada di dalam hati kami dan bertumbuh. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya teman-teman, hari ini kita kembali sama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Terlebih kita juga dapat sama-sama bersekutu. Tuhan tahu selalu mengingatkan kepada kita untuk kita dapat terus membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan sesama dalam komunitas BMC Teenagers. Kita rindu supaya setiap kita dapat terus sama-sama bertumbuh, sama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Teman-teman, masih suasana kemerdekaan, pastinya kita masih merasakan sukacita, walaupun sukacitanya berbeda ya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita pas momen 17 Agustusan di sekolah pasti banyak lomba makan kerupuk gitu ya, lomba apa lagi? Balap karung, lomba bakia, bahkan ada lomba juga panjat pinang. Tetapi hari-hari ini, secara khusus tahun ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Semuanya dilakukan secara virtual, melalui aplikasi Zoom dan sebagainya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kasih yang memerdekakan. Masih erat berhubungan dengan momen kemerdekaan bangsa kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pastinya tidak ada kata yang lebih indah dari sebuah kebebasan. Tidak ada kata yang lebih indah dari sebuah namanya kemerdekaan. Secara khusus bagi mereka yang mengalami penjajahan, bagi mereka yang mengalami kesulitan akibat dari namanya penjajahan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai bagaimana kasih Tuhan dapat memerdekakan kita ternyata. Memerdekakan dari apa? Nah, maka daripada itu kita akan sama-sama mendengarkan. Teman-teman, saya yakin semua di sini tahu gitu ya, burung-burung yang ada di langit, juga burung-burung yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, coba teman-teman pikirkan sebentar, apa perbedaan burung-burung yang ada di langit dengan burung-burung yang ada di sarang? Coba teman-teman pikirkan. Saya berikan waktu beberapa detik untuk kita sama-sama memikirkan dengan baik. Oke? Iya. Sudah dapat semuanya? Iya, teman-teman, kita melihat ada perbedaan yang sangat-sangat pastinya signifikan gitu ya. Ada perbedaan yang artinya sangat-sangat berbeda antara burung-burung yang ada di langit dengan burung-burung yang ada di sangkar. Nah, teman-teman, kalau perhatikan burung-burung yang ada di langit, mereka bisa terbang sesuka hati mereka. Mereka bisa pergi kemana saja tanpa ada batasan-batasan. Mereka bisa kemana saja tanpa ada namanya kekang yang mengikat atau mengurung mereka. Tetapi berbeda halnya dengan burung-burung yang ada di sangkar. Kalau kita melihat bagaimana burung-burung yang ada di sangkar, mereka pastinya tidak bisa merasakan namanya kebebasan. Mereka pastinya tidak bisa merasakan namanya untuk sesuka mereka pergi kemana-mana, terbang ke sana kemari. Karena apa teman-teman? Karena hidup mereka terkekang ya oleh sarang, terkekang oleh sangkar, terkekang di tempat mereka dikunci dan sebagainya. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, begitu halnya juga dengan setiap kita manusia. Kalau kita ada dalam namanya penjara, pasti kita akan merasakan, wah, tidak bisa kemana-mana. Ketika kita ada di penjara,
kita pasti tidak akan bisa merasakan namanya kebebasan. Pasti kita akan merasakan namanya apa? Iya, betul. Kita akan dibelenggu oleh besi-besi penjara atau tembok-tembok dari penjara. Nah, teman-teman, sadar atau tidak sadar, seringkali diri kita hari-hari ini juga sedang namanya terpenjara. Kita tidak bisa bebas kemana-mana. Secara khusus di masa pandemi ya. Sekarang kita dihimbau untuk di rumah saja. PPKM terus diperpanjang. Kita tidak bisa bebas seperti dulu. Mau jalan-jalan ke luar negeri tinggal terbang. Mau ke Bali tinggal jalan. Mau liburan kemana aja kita bebas kalau dulu. Tetapi sekarang kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah teman-teman, inilah namanya ketika kita sedang diperangkap. Ketika kita sedang dikekang. Inilah ketika kita sedang namanya dipenjara dan sebagainya. Nah teman-teman, kita terkadang kurang menyadari gitu ya. Kita terkadang memperhatikan diri kita, wah kita bisa sesuka hati nih mau kemana saja. Kita bisa sesuka hati mau ngapain aja. Mau main game dari pagi, siang, sore sampai malam, kita bisa melakukannya. Kita mau tidur pagi, siang, malam, bangun lagi di pagi hari, kita bisa melakukannya. Tapi teman-teman terkadang kita kurang menyadari bahwa hidup kita ternyata sedang dikekang atau dipenjara oleh namanya dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, kita adalah manusia berdosa. Baik saya dan teman-teman adalah manusia berdosa. Tidak ada di dunia ini yang tidak berdosa. Pastinya setiap kita adalah manusia berdosa. Betul teman-teman? Setuju teman-teman? Baik saya dan kalian yang ada di rumah, kita semua adalah manusia berdosa. Nah teman-teman, terkadang kita kurang menyadari bagaimana ternyata dosa telah memenjarakan kita. Bagaimana ternyata dosa telah mengekang kita. Bagaimana dosa telah menjajah kehidupan kita. Sehingga dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa merasakan damai sejahtera. Dosa tidak bisa membuat kita merasakan sukacita. Dosa juga membawa kita ke dalam namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Betul teman-teman? Betul? Iya. Nah teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini terkadang kita kurang menyadari bagaimana ternyata dosa telah membelenggu kehidupan kita. Dosa membuat kita terkurung dalam namanya kegelapan. Dosa membuat kita terikat. Dosa tidak memerdekakan kita. Ya, kita mau melakukan apapun, tidak ada rasanya sukacita. Tidak ada rasanya namanya damai sejahtera. Tidak ada namanya rasa yang membuat kita, wah enak ya dan sebagainya. Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apa yang mereka alami ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Iya, benar. Hubungan mereka dengan Tuhan seketika rusak. Hubungan mereka dengan Tuhan seketika tidak lagi sama seperti hubungan di awal, gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, dosa ini membuat hubungan antara Tuhan dengan Adam dan Hawa menjadi jauh, menjadi terpisah, ya. Kita melihat dosa membuat juga Tuhan tidak senang kepada Adam dan Hawa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa dilemparkan atau dibuang dari namanya Taman Eden. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di saat itulah mereka mulai merasakan namanya ketakutan, merasakan namanya kecemasan, dan mereka juga merasakan namanya kekhawatiran. Nah jadi teman-teman, inilah dampak-dampak dosa di dalam kehidupan kita yang terkadang sering mengikat kita, sering membelenggu kita. Maka daripada itu penting sekali dosa ini dilepaskan. Dosa ini dibuang, kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari namanya penjajahan daripada dosa. Teman-teman, saya yakin setiap kita pernah mengalami namanya ketakutan. Gitu ya. Ketakutan mungkin dengan hal-hal yang sering kita takuti.
Ada yang takut gelap gitu ya, ada yang takut sakit, ada yang takut nggak naik kelas, ada yang takut dengan bunyi petir, ada yang takut dengan binatang-binatang kecoa, cicak, kadal, dan sebagainya. Ada juga orang-orang yang takut dengan kesendirian gitu ya. Kalau dia sendiri, dia takut. Dia sendiri, dia merasakan kecemasan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika mereka takut gitu ya, mereka selalu ada dalam namanya kekhawatiran, ada dalam namanya kecemasan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat bagaimana ternyata akibat-akibat daripada dosa ini juga yang membuat kita takut gitu ya. Akibat-akibat daripada dosa inilah yang terkadang membuat kita khawatir ya. Akibat-akibat dari dosa inilah yang membuat kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu kita akan melihat bagaimana ternyata kasih Tuhan sanggup untuk memerdekakan kita. Kasih Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari namanya penjajahan dari dosa. Di dalam Yohanes 3:16 pastinya teman-teman sudah tahu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa teman-teman tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman kita pasti tahu sudah ayat ini gitu ya. Ayat ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang sungguh begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang sangat tinggi dalam luas, panjang, dan lebar kepada dunia ini. Di sini dunia menunjuk kepada keadaan kita semua. Menunjuk kepada seluruh umat manusia. Nah jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu seperti tadi di awal, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat, gitu ya. Dan pastinya ketika kita hidup ada dalam dosa, kita tidak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Sedangkan ketika kita hidup dalam Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan namanya dampak-dampak daripada dosa. Maka daripada itu penting untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan, untuk kita bisa terlepas dari dosa, kita dekat dengan namanya Tuhan. Nah teman-teman, Yohanes 3:16 di situ dikatakan bagaimana ternyata kasihlah menjadi jalan pendamai antara hubungan Tuhan dengan manusia yang telah rusak. Kasihlah adalah jalan dan wujud bagaimana Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Teman-teman di sini pertama dikatakan kasih Tuhan sanggup melenyapkan namanya ketakutan. Bahkan dikatakan ketakutan sebesar apapun dapat dilenyapkan oleh namanya kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu memberikan jaminan kekal, jaminan yang memberikan perlindungan, jaminan yang memberikan penyertaan daripada Tuhan. Dan kasih inilah yang membuat kita tahu, oh Tuhan mengasihi kita dan kita ingin dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami namanya damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita. Inilah yang melepaskan kita daripada namanya dosa. Dan kasih inilah yang melenyapkan ketakutan di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan, dinyatakan, dan juga diaplikasikan melalui kehadiran Yesus ke dunia. Kehadirannya di dunia adalah untuk membangun kembali hubungan kita manusia yang berdosa untuk dapat terjalin erat dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, di sini kita melihat bagaimana kasih yang telah memulihkan keadaan kita. Kasih inilah yang sanggup memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua di sini teman-teman kita melihat bagaimana dari ayat yang kita baca ternyata bagaimana kasih yang memerdekakan itu adalah kasih yang memberikan kita keyakinan bahwa tak sedetik pun hidup kita terluput dari mata Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin di dalam kehidupan kita terkadang menyadari bagaimana dosa menguasai kita, gitu ya. Apalagi teman-teman yang kecanduan dengan pornografi, teman-teman kecanduan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dosa, gitu ya. Suka mencuri, suka berbohong, gitu ya. Suka melakukan tindakan-tindakan negatif. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita berpikir, aduh ini biasa, aduh ini cuantau, itu hal sepele dan sebagainya. Tapi teman-teman sadar ataupun tidak sadar,
hal-hal ini dapat merusak kehidupan kita. Maka daripada itu teman-teman, yang kedua, kasih di dalam Tuhan ini, ya, tadi ketika telah memulihkan kehidupan kita, dan yang kedua adalah kasih daripada Tuhan ini memberi keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali untuk kita dekat dengan Tuhan. Tanpa kita dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa meninggalkan hal-hal duniawi. Kita tidak bisa meninggalkan hal-hal negatif yang selama ini telah merusak kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih daripada Tuhan ini, inilah yang mematahkan besi-besi yang mengekang kita. Kasih daripada Tuhan inilah yang melepaskan kita dari kuk atau rantai dosa. Sehingga teman-teman penting untuk kita datang kepada Tuhan, kita minta dipulihkan, kita meyakini bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dan yang ketiga teman-teman, yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan adalah kasih yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kita tahu seorang di luar sana yang bernama Paulus gitu ya. Teman-teman kalau baca di dalam Perjanjian Baru, ada seorang yang bernama Paulus. Si Paulus ini adalah orang yang dulunya bernama Saulus. Kalau kita perhatikan di Alkitab, di situ dikatakan dia suka menganiaya orang Kristen. Dia suka membunuh orang Kristen, dia tidak suka dengan orang Kristen. Tapi teman-teman, kita lihat menariknya di dalam Alkitab bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan Paulus dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dari orang yang menganiaya jemaat Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat kehidupan Paulus ketika dia ada dalam dosa, ketika dia di luar Tuhan, bagaimana hidupnya begitu sadis, hidupnya begitu brutal, hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya penuh dengan pertikaian gitu ya. Kerjaannya hanya membunuh, dan membunuh. Tetapi berbeda ketika hidupnya sudah di dalam Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Maka daripada itu teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali kita melihat bagaimana kasih daripada Tuhan yang ketiga ini sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kita yang tadinya hidup dalam ketakutan bisa diubah Tuhan menjadi hidup dalam keberanian. Kita yang tadinya tidak percaya diri bisa berubah menjadi orang yang percaya diri. Kita tadinya hidup dengan sesuka hati, ketika di dalam Tuhan diubahkan, kita menjadi orang yang luar biasa. Maka daripada itu teman-teman, kasih inilah yang membawa kita kepada sukacita. Kasih inilah yang memberikan kita damai sejahtera. Mari teman-teman kita arahkan dan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kasih yang memerdekakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu juga kembali terus ada di dalam hati kami, sehingga sebagai anak-anak remaja kami juga dapat terus hidup serupa dengan Tuhan. Kami selalu melakukan perintah Tuhan, dan kami juga dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami kembali menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, dan kami ingin dimerdekakan di dalam kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap semangat. Sampai jumpa di persekutuan-persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.